Pernah nggak sih kamu lagi rebahan ngeliatin cicak di dinding, terus tiba-tiba mikir, kapan ya aku bisa beli negara tetangga atau minimal beli mulut tetangga yang suka omongin kita di belakang? Nah, pas. Hari ini saya ceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Cerita tentang orang yang level kirinya mungkin di atas kita, tapi ujung-ujungnya malah jadi miliarder. Siapa tahu setelah nonton ini kita dapat pencerahan atau minimal halunya jadi lebih termotivasi. Maksudnya termotivasi. Gas, kita bedah alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan mas-mas ganteng idaman tante-tante bernama Jason, pewaris tambang minyak terbesar di Meksiko. Di sebuah restoran mewah, ketika Jason sedang joget diiringi Son Horek dengan pacarnya bernama Lexi, ia memberikan kejutan. Jason menunjukkan sebuah kotak cincin, lalu melamarnya. Tapi momen itu terganggu oleh kedatangan seorang pria yang memberikan surat kepada Jason. Ternyata surat itu berisi gugatan dari pamannya soal sengketa harta warisan. Seketika Jason sumpek setelah membaca isi surat itu, lalu pergi meninggalkan Lexi sendirian. Hari berikutnya, persidangan pertama dimulai. Paman Jason terus menyudutkan dengan mengatakan bahwa pemuda tidak berpengalaman seperti Jason hanya akan membuat perusahaan kakeknya rugi dan bangkrut. Sang paman merasa dialah yang seharusnya memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara itu, Jason tidak mau menyerahkannya begitu saja karena ia tahu pamannya hanya mengincar uang perusahaan untuk pergi karaoke di Tretes. Karena sidang menjadi tidak kondusif, hakim memutuskan untuk menundanya hingga minggu depan. Keesokan harinya, Lexi datang menemui Jason di kantornya untuk memberikan sebuah surat. Akan tetapi Jason yang begitu sibuk dengan pekerjaannya tidak menghiraukan ucapan Lexi dan langsung pergi ke ruang rapat. Malam harinya, Jason teringat surat dari Lexi dan baru membacanya. Dalam surat itu Lexi mengatakan bahwa ia akan pergi ke Haiti untuk menjadi relawan selama 6 bulan. Jason bingung, sedih, lapar, mules, dan tak tahu harus bagaimana. Kemudian mendatangi pengacara keluarga mereka yang bernama Hamilton. Hamilton bukan hanya seorang pengacara, tetapi juga sahabat baik kakeknya dulu waktu masih muda. Jason bertanya mengapa ia dipilih menjadi pewaris, bukan paman-pamannya yang merupakan anak dari kakeknya. Hamilton pun berdiri, lalu mengambil sebuah buku yang ternyata adalah diari milik sang kakek. Hamilton mengatakan hanya ada 3 orang yang tahu isi diari tersebut: kakeknya, neneknya, dan dirinya sendiri. Jason penasaran, lalu mulai membacanya. Di buku itu tertulis kisah hidup kakeknya dari tahun 1941. Ia hidup dalam kemiskinan. Red berhenti sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu hari, ketika sedang mengantar es batu, seorang anak orang kaya tengil menjahilinya hingga es batu yang ia bawa terjatuh. Saat memungut es batu, ia melihat berita di koran tentang orang terkaya nomor 2 di dunia. Membaca berita itu memberinya motivasi. Ia bertekad suatu saat nanti akan menjadi seorang miliarder di negaranya. Red menyampaikan keinginan itu kepada sang ayah. Namun ayahnya justru mematahkan keinginan Red. Sang ayah berkata bahwa sampai kapanpun Red tidak akan pernah menjadi orang kaya atau kere selamanya. Ucapan ayahnya membuat hati Red tercabik-cabik, tetapi ia tidak mau menyerah dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti ia akan sukses. Sebelum berangkat, ia berpamitan dan meminta restu serta doa dari sang ibu. Saat ini bagi Red, ibunya penyemangat dalam hidupnya. Keesokan harinya,
Red pergi ke stasiun dengan rencana menjadi penumpang gelap karena tidak mampu membeli tiket kereta. Namun saat akan naik ke gerbong, seorang pria menariknya dan menyuruhnya jangan berisik. Pria itu mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai petugas selesai memeriksa semua gerbong. Setelah penjaga pergi, barulah mereka berdua berlari mengejar kereta. Mereka pun berhasil naik ke kereta api tersebut. Di perjalanan, Red mengobrol dengan pria tua itu. Lalu Red tertidur. Singkat cerita, mereka tiba di Texas. Red berpisah dengan pria tua itu tadi. Ia lalu mengikuti segerombolan orang hingga sampailah di sebuah desa kecil. Ternyata pengemudinya adalah seorang pemilik peternakan yang sedang mencari beberapa pekerja untuk membuat pagar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Red segera maju dan mengajukan diri. Namun Red tidak dipilih karena badannya kecil. Sementara pemilik peternakan itu mencari pria berbadan besar. Red tak kehabisan akal. Lalu Red mengangkat orang besar di sebelahnya untuk membuktikan kalau dirinya kuat. Setelah melihat kegigihan Red, pemilik peternakan akhirnya mempekerjakannya. Red dan rekan-rekannya pun mulai bekerja. Saat sedang bekerja, ia didatangi oleh salah seorang rekannya yang bernama Chow. Chow mendorong tiang yang dipasang Red dan mengatakan bahwa tiang itu tidak akan kuat menahan 2 ekor sapi. Walaupun kesal, Red kembali memperbaiki tiangnya dan membuatnya berdiri sekuat mungkin. Ketika yang lain beristirahat, Red terus saja bekerja hingga berhasil mendirikan satu tiang pagar. Merasa kasihan, Chow menghampirinya dan memberinya minuman ekstra jos dan mengajarkan cara mendirikan tiang yang benar. Sejak itulah mereka berdua mulai akrab. Malam harinya, Red datang menemui pemilik peternakan dan bertanya apa rahasia agar bisa menjadi orang sukses. Sambil tersenyum, pemilik peternakan mengatakan bahwa orang sukses biasanya menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan sempurna. Mendengar itu, adrenalin Red tertantang. Ia berjanji bahwa besok sebelum malam datang, ia dan rekan-rekannya akan menyelesaikan pembangunan pagar tersebut. Keesokan harinya, Red datang lebih awal dibandingkan pekerja lain. Rekan-rekannya merasa aneh dan bertanya, mengapa ia begitu rajin, padahal mereka masih punya waktu 2 hari. Red menjelaskan bahwa mereka bukanlah pekerja harian, melainkan pekerja borongan. Bos akan membayar setelah pekerjaan selesai, maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, semakin cepat pula mereka mendapatkan bayaran dan pergi karaokean. Hehehe. Mendengar itu, mereka pun membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Sementara itu, pemilik peternakan tersenyum melihat pemikiran Red yang berbeda dari rekan-rekannya. Sesuai janjinya, Red bersama rekan-rekannya berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum malam tiba. Pemilik peternakan pun memberikan bayaran lebih kepada Red atas kerja kerasnya. Keesokan harinya, ia mendatangi tempat pengiriman uang dan mengirimkan gaji pertamanya untuk biaya berobat ibunya. Siang harinya, Red tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis desa cantik bernama Hana yang langsung memikat hatinya. Di sini Red merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Red mencoba berkenalan. Melihat kepolosan Red yang salah tingkah, Hana menjadi tertarik lalu mengundangnya ke pesta dansa malam nanti. Malam harinya, Red datang dengan pakaian kemeja warna putih. Namun saat akan menghampiri Hana, tiba-tiba Chow datang menarik tangan Hana dan mengajaknya berdansa. Karena kasihan, teman Hana akhirnya membantu Red agar bisa berdansa dengan gadis pujaan hatinya itu. Saat mereka berdansa, Red semakin terpesona dengan kecantikan Hana.
Hana juga terpukau melihat ketampanan Mas Red. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Hana kaget melihat Red sudah menunggunya. Red mengatakan ia hanya ingin bertemu dan mengantarkannya pulang. Tiba-tiba salah seorang teman Hana menghina Red karena ia tidak bersekolah. Mendengar hinaan itu, Red dengan percaya diri berkata bahwa ia adalah calon miliarder. Melihat kepercayaan diri Red, Hana lalu mengajaknya menemui kepala sekolah dan meminta agar Red bisa bersekolah di sana dengan beasiswa. Namun kepala sekolah menolak dan malah menawarinya pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Tidak terima direndahkan, Red meminta diberikan soal matematika yang sulit. Tanpa pikir panjang, Red berhasil menjawab soal itu dengan mudah. Akhirnya, kepala sekolah kagum dengan kecerdasan Red, lalu menerimanya dan memberinya beasiswa. Hari demi hari berlalu, Red dan Hana merasa semakin nyaman, dan mereka pun berpacaran. Red memberikan cincin 5 ribuan kepada Hana sebagai simbol bahwa suatu saat nanti ia akan menikahinya. Suatu hari, saat mereka sedang berkencan di sebuah kafe, radio menyiarkan berita tentang penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat oleh Jepang. Jiwa nasionalisme Red membara. Red berpikir bahwa ia harus mengabdi pada negara. Keesokan harinya, ia menemui Hana dan mengatakan bahwa ia mendaftar sebagai tentara untuk ikut berperang. Hana yang takut kehilangan orang yang ia cintai tidak memberinya izin. Namun Red meyakinkan Hana dengan berjanji akan pulang dengan selamat, lalu menikahinya. Red kini berada di medan perang. Suatu ketika, komandan menyuruh salah satu tentara untuk mengantarkan surat ke garis terdepan. Karena tentara tersebut ketakutan, Red bersedia menggantikan tugasnya. Di perjalanan ia bertemu dengan Chal, yang ternyata juga bergabung menjadi tentara. Obrolan mereka tidak berlangsung lama, karena Red harus melanjutkan misinya. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan mengenai Red dan membuatnya terluka parah. Chal yang berada tidak jauh darinya segera berlari menyelamatkan temannya. Singkat cerita, 10 tahun setelah perang usai, Red yang telah pulih mencoba peruntungannya sebagai penambang minyak. Meski hanya memiliki satu mesin bor minyak yang telah usang, dia bertekad akan menjadi raja minyak. Tapi walau sudah 5 tahun mencoba, Red tidak menemukan sumber minyak. Bahkan setelah melakukan pengeboran sedalam 35 meter. Kini, Red dan Hana telah menikah, serta memiliki 4 orang anak. Istrinya mengeluh karena di pikiran Red hanya ada kerja dan minyak, sehingga dia tidak punya waktu untuk bermain dengan anak-anaknya. Red terdiam, lalu mendatangi anak sulungnya dan mengajaknya bermain. Anaknya itu bertanya, "Kenapa ayah tidak mencoba menyewa seorang ahli untuk mencari sumber minyak?" Beberapa hari kemudian, Red kembali mencari sumber minyak dengan bantuan seorang ahli geologi, seperti yang disarankan anaknya. Akhirnya setelah bertahun-tahun mencari, ia berhasil menemukan minyak. Red segera pulang untuk memberikan kabar bahagia pada istrinya. Cita-citanya untuk menjadi seorang miliarder semakin dekat. Suatu hari, saat Red sedang berdiskusi dengan asistennya, mereka didatangi seorang pria. Pria itu mengklaim bahwa tanah tempat Red menemukan minyak adalah miliknya dan akan membawa masalah ini ke pengadilan. Red pun mencari seorang pengacara untuk membantunya. Hari persidangan telah tiba. Pengacara yang disewa Red yang bernama Hamilton dihina oleh pengacara lawan karena berkulit hitam. Mendengar itu, Hamilton menjadi kesal
dan berkata pada Red bahwa ia bisa memenangkan persidangan tersebut bahkan sebelum hakim datang. Dengan percaya diri, Hamilton menjelaskan semua undang-undang dan pasal tentang pertambangan yang menyatakan Red adalah pemilik tanah yang sah. Merasa akan kalah telak, pihak lawan pun pergi dari sana. Red yang kagum dengan kepintaran Hamilton merekrutnya menjadi pengacara pribadinya. Beberapa tahun berlalu, perusahaan Red semakin berkembang dengan pesat. Ia berencana membeli tanah di samping tambangnya. Namun Hamilton mengatakan kalau pemilik tanah tersebut tidak mau menjualnya. Lalu Red menyuruh Hamilton untuk mengatur pertemuan dengannya. Beberapa hari kemudian, Red dan Hamilton pergi menemui pemilik tanah yang bernama Bambang. Meskipun berkali-kali dibujuk, Bambang tetap menolak menjual tanahnya. Saat akan keluar, Red dengan sombong tersenyum dan menyuruhnya untuk menjual saja tanah itu, karena ia tahu Bambang sedang terlilit utang yang sangat banyak. Red dan Hamilton menginap di hotel terdekat. Red bertekad tidak akan pulang sebelum Bambang mau menjual tanahnya. Hari demi hari mereka menunggu kabar. Hingga saat malam Natal tiba, Hamilton menyarankan agar mereka pulang untuk merayakan Natal bersama keluarga. Red menolak dan mempersilahkan Hamilton pulang lebih dahulu. Ia memilih tetap menunggu, meskipun sebenarnya ia telah berjanji pada istrinya akan pulang sebelum Natal. Keesokan harinya, Bambang mendatanginya dan memutuskan untuk menjual tanahnya. Ketika Red bertanya alasannya, Bambang mengatakan bahwa ia teringat pada dirinya di masa lalu saat melihat kegigihan Red dalam berusaha. Sore harinya di bandara, Red membaca sebuah koran yang memberitahukan bahwa kini ia masuk dalam daftar miliarder Amerika Serikat. Betapa bahagianya Red. Ia teringat masa mudanya dulu ketika melihat berita serupa di koran yang menjadi motivasinya. Namun di tengah kegembiraannya, Red mendapat kabar bahwa Hamilton mengalami kecelakaan parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Red segera pulang dan langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Hannah menjelaskan bahwa Hamilton mengalami kecelakaan parah dan kedua ginjalnya hancur. Ia divonis tidak akan hidup lama tanpa donor ginjal. Hati Red terasa begitu perih melihat sahabat baik yang telah menemaninya hingga sukses terbaring tak berdaya. Tiba-tiba, Red menyadari bahwa golongan darahnya sama dengan Hamilton. Red segera berlari mencari dokter untuk mendonorkan satu ginjalnya untuk sahabat baiknya itu. Kejadian tersebut telah mengubah cara pandang Red tentang arti kehidupan. Tidak ada lagi kebanggaan menjadi miliarder di dalam dirinya. Dia sadar bahwa selama ini ia terlalu berambisi mengejar duniawi hingga menelantarkan keluarganya. Ia juga menyadari kesalahannya dalam mendidik anak-anak yang kini menganggap uang adalah satu-satunya sumber kebahagiaan, sama seperti dirinya dulu. Walaupun merasa sudah terlambat, Red tetap memiliki harapan kepada keempat anaknya. Red ingin mereka tahu bahwa di dunia ini ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Ia meminta maaf karena selama ini tidak memperhatikan mereka dan lebih fokus kepada pekerjaan. Red memberikan uang $10.000 kepada masing-masing anak dan menyuruh mereka untuk membantu orang lain dengan uang tersebut. Namun semua anaknya malah berniat membelanjakan uang itu untuk diri sendiri. Hanya ada satu anak yang mengembalikan uang itu dan mengatakan akan menyumbangkannya ke yayasan amal. Mendengar ucapan anaknya, Red sangat bangga. Ia berniat jika ia meninggal nanti, ia akan mewariskan seluruh hartanya kepada anak bungsunya itu untuk dikelola. Anak terakhir dari Red adalah ayah dari Jason. Karena ayahnya telah meninggal, maka Jasonlah yang diwasiatkan untuk melanjutkan bisnis sang kakek.
bahwa kakeknya berharap Jason bisa mewarisi sifat ayahnya yang tidak terlalu mengedepankan uang. Kakeknya juga tidak ingin Jason menjadi seperti dirinya di masa lalu, yang selalu sibuk mengejar uang hingga menelantarkan anak bininya. Dari kisah sang kakek, Jason mendapatkan pelajaran berharga. Ia memutuskan untuk menyusul Lexi ke Haiti. Ketika mereka bertemu, Jason langsung meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang selalu mengabaikan Lexi demi pekerjaan. Di situ Jason memberikan cincin seperti yang dilakukan kakeknya dulu sebagai simbol bahwa Jason akan menikahi Lexi. Di akhir film, Lexi dan Jason akhirnya menikah. Mereka terlihat sangat bahagia. Gimana menurut kalian filmnya? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian jadi miliarder, mulutnya siapa yang akan kalian beli pertama kali? Apa mungkin tetanggamu yang sering ngomongin di belakang? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen baca keinginan liar kalian.